Halo semuanya. Nah, ketemu lagi dengan saya Arifin. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan gembira dan sejahtera. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik mental abuse. Jadi kita sering mendengar istilah ini atau bahkan kita pernah mengalami atau bertemu dengan orang yang melakukan ataupun orang yang merupakan korban dari mental abuse. Jadi mental abuse itu apa? Kalau dari katanya abuse itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih seperti siksaan, umpatan, atau caci maki, atau mengkhianati juga bisa. Jadi kalau mental abuse itu apa? Mental abuse itu di mana seseorang disakiti secara mental. Jadi bisa berupa perlakuan secara verbal dan biasanya ini karena dia bersifat mental jadi dia tidak terlihat atau kasat mata. Kecenderungannya atau tujuan dari mental abuse ini apa? Yaitu ini menghancurkan pikiran atau mental seseorang yang merupakan korban dari pelakuan mental abuse ini. Contohnya dari mental abuse ini kira-kira apa? Ada beberapa contoh yang sering kita temui, misalnya berupa hukuman, bisa berupa hukuman yang berat atau hukuman yang ringan. Jadi misalnya hukumannya kita memperlakukan sesuatu atau hukuman yang bersifat fisik maupun mental terhadap korban. Kemudian bisa berupa ancaman, bisa juga memaksa untuk memilih, bisa juga berupa larangan atau mengekang, atau misalnya kalau anak muda atau ABG itu bisa berupa hadiah pamrih. Maksudnya hadiah pamrih ini semisalnya mereka kondisinya baik-baik saja, mereka saling memberi hadiah, kemudian pada saat misalnya ribut, waktu pacaran mereka mengungkit-ungkit lagi hadiah itu. Nah, itu contoh hadiah pamrih. Kemudian bisa juga main salah-salahan. Jadi biarpun itu benar tapi tetap disalahkan. Jadi tujuannya mental abuse ini apa? Tujuannya yaitu untuk membuat korban merasa bersalah. Jadi untuk menurunkan atau menghancurkan mental korban. Kalau dari infografik yang saya dapat, jadi ini dari WHO ya. Jadi ada sekitar 190 juta anak di bawah usia 18 tahun. Ini untuk masih daerah Eropa ya. Untuk daerah Eropa ini ada yang mengalami sexual abuse sebanyak 18 juta, 44 juta bersifat fisikal dan 55 juta bersifat mental. Jadi bersifat mental ini lebih banyak ya. Kemudian saya kasih juga tampilkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi bisa dilihat tren kasus kekerasan terhadap anak periode 2019, 2020 sampai 2021 ini kecenderungannya kasusnya terus meningkat ya. Dan ada lagi data dari jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2019. Ya. Ini data dari Badilak dan Visioner yang diterima oleh Komnas Perempuan. Ya,
bisa dilihat ini jumlah kasusnya juga cukup tinggi ya. Nah, dari data-data tersebut kita bisa lihat bahwa kekerasan ataupun abuse ini sangat banyak sekali ya kasusnya. Tetapi ini pun kasus yang berhasil dilaporkan atau berhasil dicatat oleh data-data yang resmi. Sedangkan kasus yang tidak dilaporkan ataupun yang sama sekali kita tidak tahu itu sangat mungkin lebih banyak lagi. Apalagi semenjak pandemi diperkirakan bahwa kasus kekerasan ini atau abuse ini semakin meningkat. Ditambah lagi zaman sosial media saat ini, di mana kebebasan berbicara itu bercampur dengan berbagai macam opini dan aturan yang masih belum jelas, sehingga banyak orang yang bebas berpendapat. Dengan alasan bebas berpendapat, mereka melontarkan kata-kata ataupun bisa berupa makian, umpatan, dan lain-lain yang di luar batas, sehingga itu bisa memicu efek yang negatif bagi orang yang mendapat ancaman ataupun makian, baik itu dari sosial media maupun secara langsung. Jadi kebebasan berpendapatnya sudah kebablasan ya menurut saya. Dari sudut pandang atau dari pihak korban. Jadi jika kita ataupun kenalan kita yang mengalami hal tersebut, bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Pertama, kita harus atau korban harus menjauh terlebih dahulu dari lingkungan atau orang yang melakukan hal itu atau pelaku. Korban harus menjauh dari korban harus menjauhi pelaku terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus apalagi kira-kira jangan berusaha berargumen dengan pelaku. Kenapa? Karena hal itu akan sia-sia dan buang-buang waktu. Karena pelaku memiliki pemikiran dan mentalitas yang berbeda. Jadi sebaiknya jangan berargumen atau berdiskusi secara intens. Kemudian ceritakan kepada orang terdekat, keluarga, teman, sahabat. Jadi orang lain ini mengetahui kondisi dan lingkungan dari korban, bahwa korban mengalami perundungan ataupun abuse, mental abuse terutama. Kemudian cari pertolongan. Pertolongan apa ini? Pertolongan yaitu kepada tenaga profesional. Jadi bisa berupa psikolog, bisa ke psikiater, bisa juga ke hipnoterapi, ataupun orang-orang yang dianggap mampu mengatasi atau membantu persoalan mental tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa timbulkan keinginan ataupun niat untuk sembuh ataupun keluar dari kondisi mental abuse ini. Nah, jadi mental abuse ini kenapa berbahaya? Karena mental abuse ini berbeda dengan kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik itu bisa dilihat dari tanda-tanda di badannya, misalnya luka, memar, ataupun sampai mengalami kecacatan. Sedangkan kalau mental abuse ini sulit sekali terdeteksi. Biasanya korban ataupun subjek ini merasa takut, kesepian. Jadi mereka
kebanyakan diam, ataupun orang yang mengetahui hal tersebut biasanya tidak berani ataupun tidak mampu untuk turut campur untuk membantu korban. Jadi korban sangat-sangat perlu untuk diselamatkan. Saya akan membahas sedikit dari segi pelaku. Nah, kalau bagi pelaku gimana? Pertama, pelaku ini harus sadar terlebih dahulu apa yang dia lakukan ini salah atau melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia. Kemudian pelaku ini mau diedukasi ataupun mau berubah tingkah lakunya ataupun perlakuannya terhadap korban. Berikutnya, pelaku juga ingin berobat ataupun mencari pertolongan. Mungkin pelaku sendiri kesulitan untuk menghentikan perbuatannya ataupun merubah perilakunya tersebut. Nah, hal tersebut yang bisa pelaku ataupun orang yang melakukan mental abuse ini lakukan. Jadi kita harus jeli ya melihat perubahan di sekitar kita, bahwa terkadang orang terdekat kita ataupun kita sendiri itu mengalami mental abuse ataupun kita sebagai pelaku kita tidak sadar. Jadi banyak juga anak-anak yang sekarang sudah tumbuh dewasa bahwa masih trauma dan mengalami mental yang tidak seimbang sehingga menyulitkan mereka dalam hidup mereka sekarang. Jadi misalnya dia mengalami mental abuse dari kecil atau saat kecil, tapi masih karena dilakukan terus-menerus selama beberapa waktu, sehingga hal tersebut membekas dan menjadi trauma bagi anak tersebut sampai mereka dewasa ataupun bahkan sampai mereka tua. Karena hal itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Jadi hal tersebut harus dilakukan ataupun diobati secara mental. Kemudian bagi pelaku juga mereka bakal atau akan terus melakukan hal tersebut jika keinginan untuk berubah itu lemah atau kurang. Jadi mental abuse ini cakupannya sangat luas ya. Dan hampir setiap hari ataupun sekitar kita bisa melihat di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, itu terkadang kita bisa melihat bahwa mental abuse ini masih ada. Sampai di sini saya harap penjelasan saya mengenai mental abuse ini bisa memberikan pengetahuan dan pengertian bagi teman-teman semua. Dan saya mohon teman-teman untuk jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini bagi orang-orang yang sekiranya membutuhkan informasi dari video ini. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya.